Mereka juga mengakui kegagalannya gitu. Jadi somehow fiasko juga yang di Irak itu. Justru itu malah memperkuat Iran secara tidak sengaja. Karena kan milisi Syiah jadi punya basis di situ kan. Iya. Betul kan? Betul. Karena kan Irak itu kan Syiah. Sunni. Syiah. Syiah. Irak itu Syiah. Sekarang? Dari dulu. Gitu. Udah ada pemimpin Sunni namanya Saddam Hussein, diktator, malah dijatuhin gitu. Beberapa bulan lalu Pak Prabowo pidato kan, bagaimana kemungkinan perang dunia ketiga, kemudian adanya kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Itu apa yang disampaikan Pak Prabowo itu menarik juga sih. Akan ada ancaman nuklir winter waktu itu bilang ya. Ya itu benar, dalam perspektif pertahanan itu kan sebenarnya gini, kalau realis berpikirnya damai itu sementara Mbak. Sementara liberalis berpikir perang itu sementara nanti bisa damai gitu. Jadi ada saatnya berdamai, ada saatnya berperang. Untuk damai harus perang dulu. Untuk damai siap perang. Oke. Bukan harus perang dulu. Harus siap perang. Harus siap perang gitu. Nah, yang Pak Prabowo sampaikan, Presiden Prabowo sampaikan adalah siaplah pada kontingensi terburuk. Karena pada saat ada perang nuklir itu, pasti negara yang seperti Indonesia, non-aliens, theoretically speaking, secara teoritis, termasuk aman. Yang kedua, kita harus berdiri di atas yang namanya strategic autonomy. Strategic autonomy itu konsep Eropa dulu. Sebenarnya strategic autonomy ini gini Mbak. Negara itu diharapkan mempunyai otonomi bebas mau bertindak apapun di tingkat dunia gitu. Gitu. Walaupun tidak ada yang 100% strategic autonomy. Gitu. Nah, tapi kuncinya strategic autonomy adalah kekuatan ketahanan nasional di dalam. Yang dapat dilihat perwujudannya dalam bentuk stabilitas. Dan negara itu sebagai bangsa solid dan mampu bertahan di masa damai dan pada saat terjadi kontingensi yang tidak baik, yaitu masa perang paling ekstrimnya. Nah, jadi mau bicara strategi otonomi, apapun retorika yang mau kita sampaikan, kembali lagi, sekarang kita kuat nggak sebagai bangsa? Solid nggak? Solid lah ya. Solid nggak? Fiskal kita kuat nggak? Energi kita kuat nggak? Teknologi kita kuat nggak? Bagaimana kalau kita nanti tidak bisa mengakses listrik? Kita tidak bisa mengakses kebutuhan pangan yang cukup karena rantai supply terganggu karena perang. Bagaimana dengan kesehatan fiskal kita? Apakah kita masih bisa minta pinjaman dari luar? Nah, itu hal-hal seperti itu maksudnya ketahanan, ketahanan nasional. Makanya kondisi seperti sekarang ini memang ketahanan nasional harus kuat, national defense harus kuat, national foreign policy juga harus kuat. Nah, foreign policy itu kan ada 6 foreign policy itu kan ada 6 komponen tuh, Mas. Yang pertama itu adalah orientasinya mau apa sih? Indonesia itu mau merevisi dunia, mau wait and see aja, enggak, atau mau ngikut. Jadi mau bandwagon, mau ikut kekuatan besar, mau balancing atau hedging. Nah, Indonesia itu hedger, jadi bermain dengan semua. Itu prinsip satu tuh. Prinsip yang kedua adalah ancamannya apa? Buat Indonesia itu sebenarnya kalau terjadi instabilitas di Indo-Pasifik, itu ancaman besar. Karena akan mengganggu kehidupan normal di masa damai. Gitu. Apalagi Indonesia itu kakinya banyak di mana-mana dan tidak ada aliansi. Ada plus, ada negatifnya. Yang ketiga, instrumen yang paling diutamakan dalam foreign policy Indonesia apa? Kalau negara great power, super power itu militer di depan biasanya. Tapi kalau kita diplomasi. Nah, militernya menyesuaikan dalam upaya diplomasi negara di luar gitu. Nah, jadi postur pertahanan dibangun supaya diplomasi. Terus yang berikutnya adalah konsistensi dan message yang kita sampaikan. Kita konsisten nggak? Kita mewujudkan Timur Tengah yang damai, ya solidaritas dengan Palestina misalnya. Nah, kita konsisten nggak itu? Nah, konsistensinya itu harus ditunjukkan dengan signaling yang jelas. Nah, misalnya upaya presiden-presiden terdahulu melalui cara-cara yang rule based, multilateral, belum berhasil, Presiden Prabowo mencoba masuk lewat BOP. Nah, itu harus bisa dimaknai dengan jelas oleh tidak hanya audiens internasional, tapi publik itu harus dijembatani oleh komunikator yang bisa mengerti. Sebenarnya BOP ini
tidak berbahaya untuk nasional interest Indonesia. Kalaupun itu pikiran presiden ya. Kan presiden-presiden gitu. Ya. Nah itu harus dia sampaikan gitu loh. Oke. Nah dengan benar, dipahami dengan benar, disampaikan dengan benar, dimengerti dengan benar. Karena foreign policy itu bisa eksis, bisa bertahan kalau domestik mendukung, Mas. Ya. Nah, menarik tuh Gitu. soal BOP. Tadi Mas Wib menyebutkan harus terdeliver komunikasinya dengan benar. Ada jembatan komunikasi yang benar terkait BOP. Berarti sekarang belum benar. Karena banyak, kalau kita lihat di sosmed nih ya, berkaca di sosmed, itu kan banyak yang protes soal keikutsertaan Indonesia di BOP. Ya mungkin aja. Mungkin aja. Mungkin aja bisa begitu. Jadi sebenarnya BOP ini kan kategori kalau dalam terminologi international politics, international relations, itu namanya minilateral, Mas. Jadi kumpulan beberapa negara Oh, ya. yang secara kasuistis berkumpul untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sifatnya itu lebih ad hoc. Institusionalisasinya masih rendah. Gampang masuk, gampang keluar. Seperti BRICS, seperti Quad. Tahu Quad ya, India, Australia, Amerika, Jepang. Seperti AUKUS, Amerika, UK, Australia, Amerika, UK. Nah, jadi nggak ada bedanya sebenarnya gitu dengan. Tapi BOP ini karena personanya Presiden Trump, ya, yang dominan itu bisa disalah tafsirkan. Jadi gini, BOP ini minilateral, bisa dijelaskan secara normatif. Ini minilateral biasa kok. Tapi bisa juga dijelaskan dari perspektif behavior. Kalau di politik namanya adalah perilaku, pendekatan perilaku, behavioral approach, ya gitu. Jadi pendekatan behavior. Nah, contoh misalnya orang kan, rakyat kan melihat BOP ini apa sih? Satu, yang kedua, kenapa kita harus bergabung ke BOP? Yang ketiga, BOP ini kenapa harus mengumpulkan resource dari anggotanya? Terus yang keempat, kenapa BOP ini didominasi oleh presiden dari negara yang secara de facto, walaupun semua negara itu setara, adalah negara great power. Yang berikutnya, BOP ini sendiri sikapnya untuk Timur Tengah bagaimana? Nah, hal-hal seperti itu lebih dipahami sebagai perilaku gitu loh, behavior. Jadi behaviornya, bagaimana presiden kita menyikapi keberadaannya di BOP gitu loh. Nah gitu, termasuk juga akhirnya dikait-kaitkan ke ART yang kemarin. Perjanjian, kenapa ditandatangani 1 hari sebelum keputusan court. Nah, jadi ini hal-hal seperti ini perlu dijelaskan aja sebenarnya. Karena BOP sebenarnya nggak ada yang gini ya, kalau itu tujuannya untuk mendeter supaya great power itu tidak ribut, kan baik. Kalau misalnya itu untuk keuntungan kemajuan pertahanan Indonesia, kan baik. Kalau itu tujuannya untuk supaya Presiden Prabowo, presiden kita, negara kita, bisa langsung mempunyai komunikasi informal langsung kepada pemimpin-pemimpin yang ada di great power di situ, di mana itu juga banyak negara Islam juga, kan bagus. Nah, yang negatif side dari any policy itu selalu ada, itu yang perlu diantisipasi. Dan rakyat itu perlu diberikan pengertian yang benar. Lebih pada itu aja sebenarnya gitu. Nah, ya karena kalau terlalu sentris kepada satu negara, terus terbawa, itu yang menjadi concern banyak pihak, Pak. Betul. Ya gitu kan. Nah itu poinnya. Karena institusionalisasinya kan masih lemah. Bukan PBB kan. Nah jadi itu aja sebenarnya. Jadi itu Mas Rizky. jadi sama aja Mas. Jadi kita itu kan tergantung how we deal dengan means yang kita miliki. Ya, oke. Nah, sekarang kembali lagi ke soal perseteruan ya Amerika dengan Iran gitu. Kalau bicara soal Iran itu kan dengan yang tadi Mas Wib menjelaskan bahwa mereka punya background story sebagai bangsa yang kuat gitu ya. Berarti mereka punya DNA yang kuat juga dalam sebuah pertempuran ya. Iya kan? Gitu. Nah kalau melihat yang sekarang gitu, kemarin ada informasi wow, Amerika siap untuk perang darat gitu. Kalau menurut Mas Wib, apakah ini langkah yang tepat? Nggak, jadi kalau menurut saya, kalau yang namanya gini, setiap deployment dari instrument of national power,
baik itu diplomasi, informasi, ekonomi, apalagi militer, dalam bentuk military campaign, itu harus jelas tujuan politiknya. Apalagi ini American, School of Thought-nya Clausewitz, Karl von Clausewitz. Contohnya Jenderal Colin Powell, pada saat beliau Chairman Joint Chief of Staff, beliau ditugaskan oleh Presiden George Bush pertama untuk mengusir tentara Irak dari Kuwait. Saat itu dia disuruh ngejar Saddam ke Irak, nggak mau. Karena tujuan politiknya jelas. Hanya mengusir tentara Irak dari Kuwait. Desert Storm dulu. Ya, saya masih kecil tuh dulu. Masih SMP. Gitu. Nah, sekarang juga gitu. Tujuan politiknya adalah mengganti rezim. Kan tadi saya bilang kan. Sehingga rezim yang terpilih itu, mau itu cucunya Khomeini yang moderat, terserah. Yang jelas adalah rezim yang nggak usah muluk-muluk seperti Cyrus the Great lah. Tapi yang bisa get along dengan semuanya gitu loh. Intinya kan gitu kan. Nah, bagus bisa kembali seperti DNA-nya Cyrus the Great. Walaupun tetap Syiah gitu. Nah, jadi itu aja fokusnya. Jadi segala bentuk deployment dari land force saat ini, baik itu US Marine Corps atau US Army, karena land force itu kan Marines dan juga US Army. Itu kaitannya dengan bagaimana rezim bisa diganti. Bukan hanya sebagai conventional power yang sifatnya menjadi opposing force. Oh, saya mau masuk, saya mau ganti pemimpin, saya mau rubah negaranya. Bukan seperti itu gitu. Nah, makanya yang dilakukan itu sekarang deployment, ya, itu merupakan pendapat saya dan banyak orang juga, itu classic deterrence. Memberikan pesan bahwa we are strong enough to change the situation. Kita akan perang secara intelijen, perang secara informasi, perang secara ekonomi, ya, dengan energi dan lain-lain, embargo dan lain-lain, dan perang secara diplomasi, ya, bahwa Amerika Israel juga didukung oleh negara Sunni, gitu misalnya, dan paling tidak NATO, walaupun belum ambil sikap terbuka, tapi pasti di side mereka lah, begitu. Dan militer siap untuk menghadapi kontingensi jika terjadi yang namanya regional war tadi. Yang sekarang pasti proxy sudah terlibat. Kenapa Marine itu diturunkan? Karena Marine itu kan pasukan pendarat. Pasti mereka akan berhadapan dengan contohnya ya fenomena yang terjadi di Selat Hormuz. Ya kan, gitu. Jadi kekuatan proyeksi yang dilakukan. Nah, kalau untuk invasi itu sebenarnya kalau menurut saya itu nggak usah dibesar-besarkan dulu, karena untuk mengganti rezim itu namanya insurgensi, Mas. Oke. Nah, antara teroris dan insurgensi harus tahu bedanya nih. Bedanya. Nah, insurgensi itu adalah upaya sistematis, ya, dan ada sayap militernya untuk mengganti rezim atau untuk memisahkan suatu daerah dari satu negara. Jadi yang dilawan negara, dalam hal ini pemerintahnya, baik mau mengganti atau mau memisahkan diri. Dan upayanya sistematis, insurgensi. Nah, dalam perspektif doktrin militer Amerika, itu namanya irregular warfare. Jadi Amerika involve untuk menumbangkan rezim dengan melibatkan apa? Ya komponen yang mau rezim itu jatuh. Siapa? Ya rakyat Iran sendiri mau apa enggak? Berarti sekarang yang paling disasar adalah bagaimana merebut hati rakyat Iran. Iya, itu. Nah, makanya kalau yang doktrin kedua, keterlibatan militer Amerika di negara lain itu namanya Foreign Internal Defense, FID. Itu membantu pemerintah melawan pemberontak di dalamnya. Nah, ini kan enggak. Ini dilakukan adalah bagaimana supaya rakyat Iran itu punya courage yang cukup untuk mengganti itu. Kalaupun mereka mau, kalau nggak mau ya silahkan saja, gitu loh. Pada akhirnya pilihan di tangan mereka, gitu. Nah, jadi perang informasi, hoax segala macam itu adalah bagian dari perang cyber namanya. Itu yang dilakukan Amerika di Irak juga bukan sih? Jadi menyerahkan itu kembali kepada rakyat yang kemudian akhirnya nah, cuma agak beda waktu Saddam itu. jatuh. Ya, kayak kan? gitu. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Amerika itu sebenarnya ya saya di sekolah militer sana saya banyak belajar sih. Jadi mereka juga mengakui kegagalannya gitu. Jadi somehow fiasko juga yang di Irak itu. Justru itu malah memperkuat Iran secara tidak sengaja. Karena kan milisi Syiah jadi punya basis di situ kan. Iya. Betul kan? Karena kan Irak itu kan Syiah. Sunni.
Syiah? Irak itu Syiah. Sekarang? Dari dulu. Gitu. Udah ada pemimpin Sunni namanya Saddam Hussein, Saddam Hussein. diktator, malah dijatuhin gitu. Ya akhirnya warlord-warlordnya Irak ini yang Syiah menjadi kuat gitu. Makanya tadi saya bilang Baghdad, Mosul, Basra, itu kan daerah peperangan Ottoman Empire melawan tadi tuh. Empire-empirenya Persian waktu itu kan. Safavid, Afsarid, Afsarid Empire, dan Qajar dinasti. Itu mereka berantem itu di daerah itu aja, 3 itu aja. Pernah Afghanistan dulu mau coba masuk ke Persian, ditendang keluar zaman di tahun antara 1900 sampai 1900 itu. Jadi Irak itu adalah negara Syiah. Gitu, pemimpinnya Sunni. Nah, jadi apa yang terjadi di Irak itu berbeda dengan sekarang. Kalau di Irak itu kan memang pasukan daratnya masuk, menurunkan pemerintahan saat itu dan menyerahkannya kepada rakyat Irak, didukung oleh Amerika untuk membentuk pemerintahan sendiri. Setelah itu Saddamnya ditangkap, diadilin gitu, karena melakukan kejahatan perang dan termasuk pada Amerika. Nah, ternyata itu juga berakhir tidak seperti yang diharapkan juga gitu. Karena perang itu sering juga perang itu akan ketahuan long term sih impact-nya gitu. Tapi tidak se-clear cut era perang dingin. Perang dunia. Kalau perang dunia kan perang di Eropa selesai, Marshall Plan, bangun Eropa. Selesai gitu kan. Eisenhower jadi presiden, ya kan selesai gitu loh. Kalau ini Afghanistan dan Irak ini masih meninggalkan tanda tanya. Karena itu tadi regional security complex Timur Tengah beda. Jadi Amerika pasti belajar dari Iran. Apalagi Iran nggak pernah diinvasi selama 525 tahun. Yang terakhir menginvasi Iran itu ya itu tadi si siapa yang 1501 itu Empire Safavid ngambil alih gitu loh. Jadi Iran itu hanya bisa diganti selama 525 tahun itu dengan organ dalam sendiri. Harus pakai organ dalam gitu. Nah, mereka bangga kan. DNA superpower lah. Iya. Oke. Persian gitu. Jadi pasukan darat itu lebih kepada tadi memperebutkan dukungan rakyat. Termasuk juga mendemoralisasi tentara Iran kan. Dan memberikan moral tambahan courage kepada penduduk Iran kan. Nah, ini ya kondisinya begini sekarang. Oke.